Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMJ Official dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten edukatif dan inspiratif. Hari ini kita akan menyelami sebuah babak penting dalam sejarah Jazirah Arab sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebuah babak yang penuh intrik, perebutan kekuasaan, dan dinamika sosial yang membentuk lanskap Mekah di kemudian hari. Kita akan membahas tentang Jurhum versus Bani Khuza'ah. Siapa Jurhum dan siapa Bani Khuza'ah? Mengapa mereka saling berrivalitas? Dan bagaimana rivalitas ini mempengaruhi sejarah Ka'bah dan Mekah? Mari kita kupas tuntas. Untuk memahami rivalitas ini, kita perlu kembali jauh ke masa lalu. Jauh sebelum Islam datang, Mekah adalah sebuah lembah kering yang tandus. Namun diberkahi dengan keberadaan Ka'bah, Baitullah yang agung, serta sumur Zam-Zam yang mulia. Kisah Jurhum tak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah Mekah yang sunyi atas perintah Allah, mukjizat sumur Zam-Zam pun terpancar. Sumur inilah yang kemudian menarik perhatian berbagai klan dan suku. Menurut banyak riwayat sejarah, Jurhum adalah salah satu suku Arab yang berasal dari Yaman. Mereka adalah suku yang kuat dan berpengaruh. Kedatangan mereka ke Mekah terjadi setelah kemunculan sumur Zam-Zam. Mereka melihat air yang melimpah ini sebagai anugerah besar dan sumber kehidupan. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah kedatangan Jurhum. Kemudian datanglah beberapa orang dari Jurhum atau keluarga Jurhum. Mereka sedang dalam perjalanan melewati jalur yang melewati lembah tersebut. Ketika mereka melihat seekor burung mengitari, mereka berkata, "Sesungguhnya burung ini mengitari air." Mereka pun mengutus satu atau dua orang dari mereka. Lalu mereka menemukan air, maka mereka kembali dan memberitahukan kepada kelompok mereka. Lalu mereka datang, dan saat itu Ummul Ismail sedang berada di dekat sumur. Mereka pun berkata, "Apakah engkau mengizinkan kami tinggal bersama engkau?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi aku tidak mempunyai hak atas ini." Maka mereka pun berdiam di sana. Sahih Bukhari, Kitab Hadis Para Nabi, bab Qishatu Ismail alaihi salam. Kedatangan Jurhum disambut baik oleh Siti Hajar. Karena ini berarti ada kehidupan dan perlindungan bagi Ismail. Jurhum akhirnya menetap, berkembang biak dan mengambil alih pengelolaan Ka'bah serta sumur Zam-Zam. Seiring waktu, Ismail alaihissalam tumbuh besar di antara mereka, belajar bahasa Arab dari mereka, dan bahkan menikahi seorang wanita dari suku Jurhum. Ini adalah awal mula dominasi Jurhum di Mekah. Mereka menjadi penjaga Ka'bah dan penguasa Mekah selama beberapa abad. Di bawah kekuasaan Jurhum, Mekah menjadi pusat perdagangan dan ziarah. Mereka berhasil menjaga kehormatan Ka'bah dan mengatur kehidupan di sana. Namun, seperti banyak dinasti lainnya, kekuasaan Jurhum tidak abadi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Para sejarawan menyebutkan bahwa di penghujung kekuasaan mereka, Jurhum mulai melenceng dari ajaran tauhid dan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Mereka mulai memungut pajak yang tidak adil dari para peziarah, berlaku zalim terhadap penduduk Mekah, dan bahkan melakukan penyelewengan di sekitar Ka'bah. Meskipun tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadis secara detail menyebutkan kezaliman Jurhum, namun banyak kitab sejarah Islam meriwayatkan hal ini. Misalnya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah menyebutkan bahwa Jurhum mulai melakukan perbuatan-perbuatan zalim memakan harta Ka'bah. Kemerosotan moral dan kezaliman menyebabkan ketidakpuasan di kalangan suku-suku lain yang tinggal di sekitar Mekah, dan juga di antara sebagian penduduk Mekah sendiri. Ditambah lagi, mereka melakukan sebuah kesalahan fatal. Ketika mereka merasa terancam, mereka menimbun sumur Zam-Zam dan menyembunyikan Hajar Aswad sebagai upaya untuk menjaga rahasia dan harta benda mereka. Tindakan ini merupakan sebuah penistaan terhadap kesucian Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Di tengah kemerosotan Jurhum muncullah kekuatan baru, Bani Khuza'ah.
Siapa Bani Khuza'ah? Mereka adalah salah satu suku Arab yang kuat dan memiliki populasi yang besar. Berasal dari Yaman juga, mereka telah lama mengamati kondisi Mekah dan kezaliman Jurhum. Bani Khuza'ah dipimpin oleh seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Dia dikenal sebagai seorang yang ambisius, cerdas, dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan suku-suku Arab. Amr bin Luhai melihat peluang untuk mengambil alih kendali Mekah dan Ka'bah dari tangan Jurhum yang telah zalim. Mengenai Amr bin Luhai dan perannya dalam mengubah Mekah, terhadap riwayat dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret urusannya di neraka, karena dia adalah orang pertama yang mengubah agama Ismail, yaitu dengan menyembah berhala dan mempersembahkan unta, bahirah, dan sa'ibah." Sahih Bukhari. Meskipun hadis ini berbicara tentang Amr bin Luhai sebagai orang pertama yang membawa penyembahan berhala ke Mekah, ini menunjukkan dominasinya dan pengaruhnya yang besar pada masanya, termasuk dalam pengambilan kekuasaan. Bani Khuza'ah dengan dukungan dari beberapa suku lain juga tidak puas dengan Jurhum, melancarkan serangan dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Pertempuran antara Jurhum dan Bani Khuza'ah menjadi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah pra-Islam di Mekah. Jurhum meskipun telah lama berkuasa tidak mampu menahan gelombang kekuatan dan semangat Bani Khuza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai. Pasukan Jurhum akhirnya dikalahkan. Sebelum mereka meninggalkan Mekah dalam keputusasaan dan dendam, mereka kembali menimbun sumur Zam-Zam dan membuang berbagai harta benda berharga termasuk Hajar Aswad ke dalamnya. Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah dan juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah meriwayatkan bahwa ketika Jurhum kalah, mereka menimbun sumur Zam-Zam dan membuang harta benda mereka ke dalamnya sebelum pergi. Bahkan Hajar Aswad pun ikut mereka sembunyikan di dalam sumur tersebut. Kekalahan Jurhum menandai berakhirnya dominasi mereka di Mekah. Mereka diusir dari kota suci itu dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Bani Khuza'ah kemudian mengambil alih kekuasaan. Mereka menjadi penjaga Ka'bah dan penguasa Mekah. Namun era kekuasaan Bani Khuza'ah membawa perubahan signifikan, termasuk dalam aspek keagamaan. Dengan berkuasanya Bani Khuza'ah, Mekah memasuki babak baru. Amr bin Luhai meskipun berhasil mengusir Jurhum dan mengembalikan ketertiban, memiliki peran yang sangat kontroversial dalam sejarah agama di Mekah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Amr bin Luhai adalah orang pertama yang membawa penyembahan berhala ke Mekah. Ia telah melakukan perjalanan ke Syam dan melihat orang-orang di sana menyembah berhala. Dia kemudian membawa patung Hubal dan menempatkannya di dalam Ka'bah. Ini adalah awal dari praktik kesyirikan yang merajalela. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di neraka, karena dia adalah orang pertama yang mengubah agama Ismail, yaitu dengan menyembah berhala dan mempersembahkan unta, bahirah, dan sa'ibah. Hadis riwayat Bukhari. Kekuasaan Bani Khuza'ah berlangsung selama beberapa abad, hingga akhirnya Mekah direbut kembali oleh keturunan Nabi Ismail, yaitu suku Quraisy yang dipimpin oleh Qushay bin Kilab, nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu adalah cerita lain yang tak kalah menarik. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru bagi kita tentang betapa kompleksnya sejarah peradaban Islam. Bahkan sebelum masa kenabian, rivalitas kekuasaan, perubahan sosial, dan dinamika keagamaan telah membentuk Mekah menjadi kota yang kita kenal sekarang. Terima kasih telah menemani kami di UMJ Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.